Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya take off dari Surabaya, runway 10, thunderstorm mature. Nah itulah bahayanya thunderstorm mature. Itu. Ya, engine off. Oh, dia nge-tweet dulu. Halo, gue Marlo. Dan gue Marco. Dan kami, The Loco Brothers. Kali ini kita ada di tempat di mana profesi ekstrim itu digeluti. Kali ini gue mau terbang ke Bali. Tapi bukan gue yang ngerti. Iya, mana bisa dia? Kita sama pilot yang beneran aja ya. Iya, ini dia. Pilot. Vincent Aditya atau akrab disapa dengan Kapten Vincent memulai karirnya sebagai pilot sejak tahun 2010. Selain berprofesi sebagai pilot, Kapten Vincent juga sering ngebuat vlog tentang pesawat. Ia sering membagikan pengalaman melalui channel YouTube-nya loh. Oh iya, sempat ramai juga jadi sorotan tahun 2019 karena Kementerian Perhubungan sempat mencabut lisensi penerbangan single engine milik Kapten Vincent karena dia mengunggah konten penerbangan zero gravity. Tapi sekarang udah santai aja karena dia udah dapet lisensinya lagi kok. Nah, lebih mengejutkannya lagi, Kapten Vincent Aditya itu dinobatkan sebagai pilot vlogger dengan subscriber terbanyak di dunia. Mantep banget ya. Akun YouTube-nya ini sekarang memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Aduh, udah kapten, pilot, YouTuber. Banyak banget ambil lahan orang ya, Cap. Jangan gitu dong. Balik lagi sama Marlo dan Marco di Loco Brothers. Kita berbelasungkawa kepada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan semoga kita semua tetap aman. Baik, Kapten Vincent, kan artinya setiap profesi punya resiko tinggi. Pertama kali kenapa mau menjadi pilot kalau gitu? Passion, hasrat. Oh, Namanya orang kalau udah kepengen, ya apa yang bisa dibuat. Kayak lu suka sama sesuatu ya, itu yang lu mau kerjain. ini mimpi ini menjadi pilot ini mimpinya itu dari kecilnya itu dari kapan? 5 tahun. Dari 5 tahun? 5 tahun. Dari itu gue udah ngerti yang namanya terbang dan suka sesuatu udah bisa. Wow, bagus ya. Kalau 5 tahun mimpi Anda apa? Jadi 6 tahun. Nah, katanya kalau jadi pilot itu ada beberapa kriteria. Kayak dulu bilangnya matanya nggak boleh minus, tingginya harus berapa gitu. Itu benar nggak sih? Tergantung sekolahnya di mana. Sekolahnya ini beasiswa atau lu bayar sendiri. Kalau aturan negaranya itu sebenarnya selama lu bisa lulus medical check up, lu bisa menjadi seorang pilot. Tapi kalau namanya beasiswa, gini aja, lu punya budget nih 100 miliar untuk nyekolahin misalnya 100 pilot. Kira-kira 100 pilot ini bakal lu pilih dari orang yang spesial dan pintar dan mampu belajar atau lu pilih dari sembarang orang yang ada di tengah jalan. Zaman dulu ini adalah sekolah negeri dan dibiayai negara. Mereka memilih yang terbaik. Pasti yang nilainya bagus, gigi nggak boleh bolong, mata. Tapi kalau lu mau sekolah, kondisi sekarang lu minus, lu cek sekarang bisa lulus medical check up, oke, you're able to do it. Bisa-bisa aja? Bisa sekarang. Nah, Kapten, apa hal yang paling menyenangkan yang Kapten pernah alami? Oh itu downdraft waktu take off. Kita waktu take off biasanya pesawat kita tarik mau climb, ini ditarik itu nggak terbang. Itu ngeri itu ngeri. Saya take off dari Surabaya, runway 10, thunderstorm mature. Nah itulah bahayanya thunderstorm mature. Itu ditarik, saya sampai teriak, cap, nggak bisa tarik cap. Wah lihat, tarik larinya cuma 100-200, tapi untung cuma sebentar. Tapi itu kan di luar batas kemampuan. Tapi ya masih diselamatkan. Pesawat cukup kuat dan it's okay. Tapi itu serem. Kalau di sini, Itu kan kalau menyeramkan. Iya, Cukup di situ. Saya mulai tegang. Iya. Kalau yang serunya, Nah, serunya jalan-jalan bos. Sekarang ngobrol sama gue nih, sini gue di Jakarta, besok gue di Surabaya, besok gue ada di Ujung Pandang, sebentar gue ada di Guangzhou, sebentar gue ada di Singapura. Bisa gaya. tapi gini, Kapten Vincent kan punya channel YouTube ya, dan itu untuk mengedukasi kita semua supaya kita paham seenggaknya. Pernah ada nggak sih kayak netizen yang bilang kalau Kapten itu nggak bener ngedukasinya, salah, atau pokoknya benci? Gini, orang itu punya perspektif berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu 100% suka sama kita. Satu dulu, masalah suka. Yang penting 95% udah oke dan suka dengan kontennya, udah I'm happy.
kita nggak bisa mengontrol 5%-nya. Itu resiko, bos. Kalau jadi terkenal, itu resiko. Siap nggak dengan resiko itu? Kalau buat kapten sendiri sebelum terbang, apakah ada ritual khusus yang dilakukan? Ada. Apa tuh? Tisu basah. Di ngelap tangan doang pakai tisu basah? Semua peralatan yang ada di dalam pesawat ini harus higienis, harus clear dari kuman, bakteri, kuman penyakit, karena saya sensitif sama minyak. Dari dulu kalau kalian lihat di saya punya cockpit video itu, saya selalu keluarin tisu basah, saya lapin satu-satu, karena nggak mau sampai ada bakteri. Takutnya kan tangan orang, itu dari dulu loh, dari zaman sebelum COVID. Itu ritual saya sebelum terbang. Kalau terakhirnya kapan? Kalau misalnya di dunia ini nggak ada profesi pilot, kapten jadi profesi apa? Businessman. Keren banget. Cepat sekali Anda menjawabnya. Anda sangat yakin. Kenapa bisa yakin? Ya, pertama cita-cita jadi pilot. Kita sudah capai ya. Apalagi the next goal of your life? Saya pengen punya bisnis yang bermanfaat bagi orang semua. Ya, apapun itu nanti kita tunggu aja. Bisnis padi aja, padi. Baik, terima kasih. Waktu kita segitu doang. Iya, karena sebentar lagi kita mau ada simulasi. Siap. Kapten. Lo, aku bisa apa? Gue bukan pilot. Udah ready ya? Coba dibaca lagi tadi checklist. Oke, briefing. Confirm. Cam status. Check. Seat belt. On. Minimum. Minimum is 253 set. Eng model set. Is normal. Oke, baru rev. Unit 1013 set. Apa lagi? Udah, take off ya? Take off. Sabuk. Nggak ada? Nggak ada. Pegangan aja ya. Iya, udah kayak angkot nih. Terus 30 sampai 140. Kok kayak terbang beneran dah? Kepala gue jadi pusing juga. Nah, kita mau kemana nih sekarang nih? Kita mau ke Padang. Boarding pass. Padang. Iya, Lama lo dari Bali. sederhana. Padang ya? Oh, Padang sederhana. Oh, iya. Ayam tuh. Nah, Ada pertanyaan nih. Kalau jadi supir mobil, harus punya feeling untuk mengendarai mobil. Kalau pesawat, feelingnya apa? Kan soalnya di udara nggak ada apa-apa. kalau di pesawat ya tetap harus pakai feeling. Tetap pakai feeling. Berapa ketinggian kita? Kita harus persiapkan penerbangan kita. Co-pilot akan menverifikasi apa yang dikerjakan teman sebelahnya. Double Begitu check. juga kaptennya, sama aja. Yang terbang gilirannya kapten, co-pilot akan ngecekin. Nanti. Waktu co-pilotnya terbang, kaptennya yang ngecekin. Kalau autopilot itu adalah menggantikan autopilot. Soalnya autopilot tidak seakurat autopilot. Komputer terbang jauh lebih akurat. Oh, berarti kalau misalnya penerbangan 8 jam, autopilotnya berapa lama? 8 Ya, jam? semua. Oh, enak juga. Begitu habis take off ini tadi udah langsung autopilot. Ini begitu terbang langsung autopilot. Makanya kita lebih ke manage sekarang. Kalau memanage pesawat udah nggak kayak modelnya kita terbang-terbang kayak apa namanya? Yang dulu-dulu gitu ya. Udah nggak kayak gitu. Kita udah pencet kita udah tahu. Kita udah kasih perintah buat pesawat. Kapten, kalau orang panikan, apakah bisa menjadi pilot? Kayak gitu. Lepas nih autopilot gua nih. Oh, jangan bercanda. Sorry. Kan pilot juga manusia, bro. Iya. Lu bukan Superman. Pilot juga bisa rasa takut. Pilot juga bisa sedih. Betul. Pilot juga bisa marah. Tapi Kapten, apakah Kapten dan co-pilot juga mengecek keadaan pesawat? Atau udah ada teknisinya? Ya pasti dong. Pertama teknisinya udah ngecek. Betul. Terus kapten dan co-pilotnya dipastikan ngecek lagi. Kalau misalnya, kan Kapten itu mengendarai pesawat Boeing dan segala macam. Apakah bisa pakai helikopter juga? Beda. Ah, beda. Nggak bisa juga. Jadi kapten nggak bisa nerbangin helikopter. Kalau drone bisa gua. Nah, beda Kapten. Maksudnya Loh, helikopter beneran. nerbangin drone itu sama triknya kayak nerbangin helikopter beneran. Serius? Malah lebih susah. Pesawat di beneran, kalau kita gerakin setirnya nih. Dia digerakin kayak gini, dia itu pelan, relax dia. Mau diginiin,
dia itu pelan efeknya. Iya, jangan kapten. Yang aslinya lebih gampang. Iya, asli lebih gampang karena less sensitif. Di pesawat yang kecil-kecil semakin kecil dan semakin ringan pesawatnya semakin liar. Tapi bukannya sekolah pilot pertama terbangnya pakai yang pesawat kecil itu, Cap? Jadi itu lebih susah? Lebih susah. Pesawat lebih kecil biasa secara handling lebih susah. Tapi secara manajemen kokpit lebih mudah. Nggak bakal ada alat kayak gini-gini ya katanya. Pesawat seperti ini kita harus memanage, pertama pesawatnya harus kita manage. Kedua, krunya kita harus manage. Ketiga, pramugarinya. Kita harus manage penumpangnya. Ground krunya kita harus manage. Yang tidak ada di pesawat Cessna, pesawat kecil itu. Makanya seorang pilot itu sudah biasa ketika kita harus berkomunikasi gini kayak gini, dan kita tahu bagaimana persiapan pesawat ini mendarat. Itu kita udah tahu semuanya. Karena kita sudah terbiasa multitask. Dia ajak kita ngomong, kita bisa respon ke yang lain. Dan seperti itu, karena kita lagi ngerjain ini, tiba-tiba dikomunikasi sama air traffic control, kita harus ngelakuin ini. Jadi kita always in the loop gitu loh. Coba kapten kita balik mungkin. Ya? Ada yang ketinggalan saya. Oke, kita kembali ya. Iya. Kamu tuh HP unik saya ya. ketinggalan. Unik ya. Cap, ini kalau gerah nggak bisa buka kaca, apa? Hah? Kalau gerah? Bisa, tapi ntar udah dari bawah ya. Oh, iya juga sih. Iya. Kapten, emang ini tombol ini semuanya pernah dipencet? Pasti pernah. Semua yang ini udah pernah gue pencet semua. Yang paling jarang dipencet apa, Cap? Oh, kecuali yang merah-merah ini. Itu apa tuh? Ini gue nggak pernah mencet di udara. Di simulator pernah. Karena itu adalah, Ini tombol yang dipencet nggak bisa dibalikin lagi di udara. maksudnya apa itu? Kapten? Ya, kayak ini pencet mati mesinnya. Jangan dong. Coba ya. Jangan, Kapten. Apaan Kapten. Tutup. Kapten. Tolong. Ladies and gentlemen, ini. Kapten, kenapa nih? Kapten. Kak, gue naikin. Iya. Iya, belokin lo. Iya, ini lagi gue kontrol, santai. Lo belokin. Tapi mesinnya mati, jadi kita sampai ke bawah. Kan cuma satu. Oh, mesinnya mati yang mana? Yang kiri. Oh, yang kiri. Masih bisa, santai. Ayo, santai. Pencet lagi, naikin lagi. Ini bukan tembak-tembakan, Kak, diem dulu. Autopilotin. Nah, Autopilot. Cap, itu diapain? ya autopilot ini. Santai. Ini cuma satu. Nah, lepas. Cap, jatuh. Ya, Cap. lepas. Dapat. Pertanyaan gue nih. Dapat kiri. Kapten. Nah, Ini Pulau Seribu ya, Kapten? bukan lah, ini Bali. Oh, boleh. Bali bukan Pulau Seribu. Kok cepet sih? Oh, iya. Kapten, Ah, ini pesawat apa yang kita kendarain? ini pesawat Airbus. Airbus itu bisa memuat berapa penumpang? Yang ini 182. Tapi karena COVID jadi cuman sekitar Setengahnya. Kapten, kalau mesinnya mati satu, apakah masih bisa bekerja untuk satu itu? Satu mesin? ini lagi pakai satu mesin dari tadi. Dia kan mesin kan cuma persentasenya berapa persen yang pakai. Gue nggak apa-apain. Kalau dua-duanya mati, Kapten? Ya, Tapi tinggal kan- lihat kalau ketinggian lu cukup ya sampai. Oh, masih bisa kayak landai gitu ya? Bisa. Nah, kita coba ya. Nggak usah. Jangan. Nggak apa-apa. Panikan. Ini biar simulasi tetap deg-degan ya? Iyalah, namanya kayak gitu. Lihat tuh, itu. Ya, runway-nya udah bisa dilihat di depan. Oh iya. Ini di mana nih? Tangerang ya? Ya, itu Cengkareng, Ini TGK. Bali. Oh, ini Bali ya. Ngurah Rai. Ini satu mesin. Bisa satu mesin. Nah, lihat segini canggihnya pesawat baru. Siap. Kapten. Lo. Aku bisa apa? Gue bukan pilot. Oke, waktunya segini aja. Oke, Kapten, makasih banyak waktunya ya. Pakaian udah oke. Atribut gue selalu dari Eagle. Karena kapan Eagle nggak pernah oke? Ya nggak sih? Dari jam tangan, kacamata, bahkan sampai tas gue pakai. Tapi aktivitas seharian kurang lengkap kalau belum makan. Makanya gue makan. Pak, mendoan nama es teh manis satu ya? 50.000. Set. Mahal ya. Tapi nggak apa-apa.
Ada di sini kok dompet gua dari Eiger. Aduh, kaspon deh Pak. Ntar ya, cepetan bungkus. Oke, Loco Friends, sekarang waktunya TO. Apa tuh? Take over. Oh, Lu tegang banget lu. aduh. Tapi kan udah pakai masker. Iya. Oh iya Jadi benar. kan lu orang nggak terlalu tahu siapa lo. Nggak terlalu tahu ya. Kalau buka masker, kira-kira tahu nggak? Enggak juga. Lu nggak boleh gitu dong. Nggak boleh gitu. Ini episode ke-52. Iya. Indonesia menyaksikan. Keren gokil. Keren banget Anda. Ada Marco dan Marlo. Iya. Episode ke-52 ya. Aku yakin banget nih Loco Friends semua pada udah seminggu nih. Betul. Udah seminggu kayak penasaran gitu. Waduh nih episode ke-52 nih akan kayak apa sih? Akan kayak gini Antusias. ternyata. TO ya, take over. Oh ya mungkin kalau belum tahu aku tuh Andari Agustin ya. Yang hari ini emang mewakili mereka berdua mau ngucapin terima kasih dulu dong nih sudah menyaksikan acara ini 52 episode. Gimana kalau kita tes dulu nih kedua host tercinta ini ya Marco dan Marlo. Boleh. Kapan pertama kali The Loco Brothers ini tayang? Kalau saya meneka-neka itu Oktober 2 tahun lalu. Oktober 2 tahun lalu? Betul. 23 Juni 2019. Nah, ini kali ini dia yang bener nih. Soalnya dia nanya. Berarti kalian ini syuting sebelum ada pandemi kan? Betul belum? Coba diceritain dong, perbedaan pas syuting sebelum pandemi dan sesudah. Sebelum ada terjadinya pandemi, Hah? kita itu nggak pakai masker. Tapi emang bedanya tuh kelihatan banget. Karena biasanya kita jaraknya juga normal, nggak pakai face shield atau masker. Sekarang mengharuskan ya tempatnya terbuka, Lu seneng jaga dong? jarak. Nah, seneng. Ya kan? Ada nggak sih kayak bintang tamu gitu ya? Udah pengen banget nih ketemu untuk bisa diajak ngobrol langsung, tapi akhirnya gagal karena pandemi ini. Ada, kita Siapa tuh? pernah mau wawancara Jokowi. Oh, oke. Enggak, itu hayalan gue aja. Gue pengen. Lu udah antusias banget, gila keren banget nih Loco Brothers. Enggak mungkin, 1000 dia langsung ditolak. episode kalau gitu. Apa? Tapi pengen kan. Oh pengennya gitu. Nggak, tapi sebenarnya ada. Oh iya siapa? Ibu Susi. Ibu Susi Pujiastuti. Iya, Oke. cuma belum karena- kesampaian tuh ya. Sebenarnya udah kesampaian, tapi nggak bisa ketemu langsung, jadi via Zoom. Oh. Gitu. Tapi dapat vibrasinya nggak sih via Zoom? Dapet. Koneksi lancar ya. Koneksinya agak kurang lancar, makanya enakan langsung ketemu langsung. Iya. Dan ini kan biasanya koneksi digital ya. Betul. Untuk penayangan program kalian. Betul, gitu. betul. Terus sampai akhirnya berani-beraninya konten anak muda gaul masuk ke Metro TV gitu kan, yang mostly konten berita gitu. Betul. Iya. Itu awalnya gimana sih? Tidak apa-apa, mungkin kita menjadi unique point di Metro TV ya. Karena kita harus bisa stand out. Di yang lain berita, kita adalah salmon yang berenang melawan arah. Wah, luar biasa. Salmon yang berenang melawan arah. Iya, Gitu, tapi kita harus bisa, merubah pola pikir masyarakat bahwa Metro TV itu bukan cuma berita, tapi kita bisa dapat fun-nya juga, dapat anak mudanya juga gitu loh. Nah, ini kan udah episode ke-52. Berarti dari 52 episode itu, Betul. yang mana yang paling membekas di hati kamu? Ya dulu dong. Oh iya, kamu dulu deh. Ya kan menurut aku tuh waktu itu pernah Dokter Boyke. Mana ada percaya kucing gula, ya kan? Jelaskan, dan kalau nanya juga jangan, kenapa mama hamil? Karena makan buah. Wah itu loh saya buat, ternyata Dokter Boyke itu lucu. Kalau kamu siapa nih? Kalau dia yang tadi Dokter Boyke tuh jawaban dia. Kalau kamu siapa? Episode pertama tetap paling berkesan. Episode pertama. Ada apa di episode pertama? Kita sama Kunto Aji. Oh. Iya lama nih gue Refnya aja. Dari lagu album kedua Anda. Yang lucu adalah ketika kita lagi interview di dalam ruangan indoor, AC-nya mati. Jadi kita berdua keringetan. Kita bertiga keringetan. Kok lumayan basah. Gitu. Tapi tetap aja menurut gue itu episode yang paling berkesan, paling lucu, Oh, dan, gitu. dan paling paling jelek. Karena baru. Karena baru secara dari percobaan mulai ya. teknis, dari mulai ngomong, dari mulai apa gitu. Jadi kayak ini orang niat nggak sih bikin acara kayak gitu loh. Tapi menurut gue malah itu genuine banget dan itu pure banget aja. Betul. Wah, harus dikenang nih kalau begitu. Makanya Loco Friends penting banget nih untuk kita menyaksikan beberapa bloopers ya dari sekian episode nih yang telah tayang di Metro TV untuk program The Loco Brothers. Check it out. Apa kabar Ibu?
Baik. Apa kabar, Bu? Bu, pertanyaan pertama, Bu ya. Kapan Marco diadopsi? Udah dong. Iya. Di atas meja ada teko. Artinya bang? Belum dong, Neng. Oh belum ya? Gimana sih? Di atas piring ada dendeng. Marco, lihat nih siapa yang ayah gandeng. Pulang praktikum pengen sekoteng. Cakep. Assalamualaikum abang-abang ganteng. Ini. Kepret-kepret. Taruh lagi dikasih air. Udah dong, bos kan lagi syuting. Jadi kalian follow aja, abis itu kasih tahu kita lah. Nggak di bawah, biasa gini nggak? Di sini ya. Sini ya guys ya. Di sini ya guys. Kayak ayam dia. Udah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Nggak ada di TV bukan YouTube. Metro TV,